Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih bisa berkumpul ya, dan semoga di acara kumpul ini kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga buat para pemirsa yang mungkin lagi nonton ya, dan semoga selalu diberi kesehatan ya, dan juga serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin amin. Jadi kita itu di sini mau sedikit cerita lah ya, jadi obrol-obrol aja, sharing. Jadi kita obrol itu masalah kebatinannya, puasanya, tata caranya, ya kan, pembelajaran dari awal sampai akhir kayak gimana, ya pembelajaran dari anak-anak nih. Jadi pembelajaran kebatinan ya, kebatinan itu kayak gini. Jadi masalah hikmah lah ya, kebatinan hikmah. Jadi ada perbedaan ya, masing-masing padepokan itu beda-beda ya. Kebatinannya, tata caranya, puasanya, ya ritualnya beda-beda. Ada yang mulai dari puasa itu sampai berapa tahun gitu ya kan. Ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun masalah kebatinan. Ada yang belum nyampe gitu ya kan. Ada juga berpuasanya itu sampai, bukan sampai sih ya, tapi ada dari Selasa lah mulainya gitu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Pasti terakhir itu ada pati geninya. Artinya pati geni itu penebusan lah, penebusan yang terakhir, yang dari awal sampai akhir. Itu terus berlanjut sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu untuk yang di sini. Kalau yang lain saya nggak tahu, mungkin beda-beda, mungkin ada yang sama ya. Bukan itu aja, sekali kebatinan, usia kebatinan beda lagi. Kalau untuk ijazah ya kan, ijazah beda, ijazah beda lagi, harus dipuasain lagi. Mulai dari Selasa lagi puasanya sampai Jumat biasa pati geni lagi. Itu satu ijazah ya kan, harus satu ijazah, harus lulus dulu. Kalau udah lulus puasa lagi. Nah itu untuk kebatinan. Jadi kalau untuk mulainya nggak masalah, untuk hari Senin, Kamis itu nggak masalah ya, tapi harus syaratnya gini. Satu, puasa hari kelahiran dulu, baru ke yang lainnya. Ya contohnya kayak anak-anak ini ya kan, sama ya. Gimana Pan? Ya, karena keilmuan, bisa disebut keilmuan spiritual lah kan, kasanah keilmuan itu luas, nggak ada batasnya lah. Mungkin yang apa sih namanya, yang dipakai di sini tuh kayak gitu, yang mamang apa. Iya, ya, seperti yang saya jelasin tadi ya kan, dari mulai Selasa sampai Jumat. Jumat itu harus pati geni ya kan. Ada, bukan itu aja, kalau di sini sampai 3 hari berturut-turut nggak makan nggak minum ya puasanya. Terus ada yang 7 hari 7 malam, Tapi itu harus kuat ya. iya, kadang ada selip-selipan lah kalau bulan-bulan tertentu atau puasa tertentu. Kadang kita disuruh puasa muti emang. Puasa muti. Jadi puasa muti. Jadi puasa muti itu buat kita pribadi ya, buat kita pribadi masing-masing. Jadi hati supaya bersih satu ya kan. Terus sunnah ya kan. Apa, kenapa bisa sunnah? Pakaian kan, pakaian putih, serba putih.
harus serba putih, baju, sarung ataupun celana harus putih, harus ada putihnya lah. Makan juga sama, Masih putih, doang. nasi sama garam dong, udah nggak ada yang lain. Itu waktu kapan itu kan? Bulan-bulan kemarin lah. Tahun berapa ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Iya, tahun kemarin. Iya, jadi puasa mutih nggak ada rasa, cuma garam doang ya yang dirasain ya. Iya. Jadi supaya bersih hatinya ya. Simbol. Jadi simbolnya itu kesucian, pakaian putih ya kan, biar hatinya bersih ya kan. Jadi puasa Itu macam-macam. puasa bulan ya, setiap bulan awal bulan, setiap awal bulan kita puasa bulan apa saja ya, mulai dari ya kalau di kalender kan mulai Januari ya kan. Kalau di kita kan pakai Masehi ya, pakai Masehi. Itu harus ya. Jadi setiap tanggal 1 atau sampai tanggal 15 lah itu harus puasa. Jangan sampai dilewat. Akibatnya fatal. Kenapa? Efek sampingnya pusing. Ya. Terus masalah kebatinan ya, itu harus benar-benar ya. Nggak boleh main-main. Artinya setiap apa yang diperbuat pasti ada akibat kan. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Niat belajar kan belajar ya, nggak konyong-konyongnya. Contohnya ya kayak kita dikasih ijazah ya harus kita puasain ya kan, apapun itu ijazah walaupun bismillah ya, contohnya aja bismillah kita puasain. Tapi tujuan puasainya buat apa? Tujuannya jangan tujuan yang macam-macam ya kan. Tujuannya apa? Tujuan ya lillahi ta'ala aja, karena Allah, udah, jangan yang macam-macam ya. Terus puasa setiap tanggal 1 ya, bulan apa saja itu ya, itu harus ya. Jadi kewajiban. Mungkin yang lain kan beda-beda, kalau di sini kan harus. Jadi ngikutin supaya enak, hatinya enak, tenang, pikiran damai ya kan. Biar kita selalu ingat sama Gusti Allah ya. Jadi puasa itu harus mengingat ya pencipta kita sendiri. Jadi diharuskan. Masih banyak ya puasa yang lain, masih banyak. Belum puasa ya kan. Puasa juga harus ada wiridan ya kan. Apa yang diwirid ya kan. Contohnya kayak gini ya, untuk melihat aja, melihat hal-hal yang gaib itu kan, aduh susahnya minta ampun kan. Susah minta ampun, nggak gampang lah. Masalah ngebuka mata batin contohnya aja, ini kita wirid masalah buka mata batin yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mustahil ya, masih mustahil. Karena kenapa? Karena manusia itu sifatnya dosa ya kan, tempatnya dosa ya kan. Terus sifatnya juga kan sama kan, apa yang dilakuin kan belum tentu kita nggak dosa ya kan. Kadang minum aja pakai tangan kiri ya kan, itu udah dosa ya kan. Sambil berdiri ya kan, kadang kencing sambil berdiri ya kan, dosa mulu yang ada. Jadi jangan dianggap remeh kalau ada kebatinan, untuk melihatlah ya kan, melihat hal-hal yang gaib, melihat jin. Awas, hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Karena bisa saja jin yang menetap ada di mata kita sendiri ya. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Jadi kalau ada yang puasa baru 1 minggu ataupun 1 bulan bisa melihat lah, langsung bisa. Itu hal-hal halusinasi itu ya, hal yang bohong itu ya. Karena pada dasarnya hal yang kayak gitu sulit,
panjang prosesnya. Dari dulu ya, jujur guru saya pernah bilang, jangan pernah apa, jangan pernah melihat hal-hal yang gaib, cukup Allah semata. Kata beliau gitu. Manusia ya tadi apa yang saya bilang, tepatnya dosa, susah, Allah yang maha tahu. Jadi di sini saya kadang mikir buat apa sih, ya kan, melihat hal-hal gaib, ya kan, sedangkan sifat Allah kan gaib, ya kan, terus Allah yang maha gaib bisa melihat hal yang gaib. Manusia itu kalau Allah mengizinkan barulah bisa melihat hal yang gaib. Jadi nggak sekonyong-konyong kita baru belajar langsung bisa, ya kan, kalau nggak mungkin, ya kan. Halusinasi itu ya, jin ya. Intinya hati-hati kalau masalah kebatinan. Pilih guru juga ya yang bener lah, sama, ya kan, walaupun saya nggak bener, sebenarnya nggak bener, saya nggak bener. Harus tahu dulu, ya kan, belajar di mana, ya kan, dari siapa, harus tahu seluk-beluknya. Silsilahnya jelas. Silsilahnya harus jelas, biar nggak nggak sesat lah, ya. Kaji dulu, ya kan, berpikir dulu, jangan main ambil aja, ya kan. Manusia itu harus berpikir. Dalam kitab Al-Quran dijelaskan banyak surah-surah Al-Quran yang yang menjelaskan tentang, menerangkan supaya orang itu berpikir, ya kan, banyak kan dijelaskan. Maka dari itu kan, berpikir sebelum bertindak, hati-hati sebelum melangkah, jangan sampai terjerumus ke jurang yang salah, ya kan. Dari sini juga sama, ada yang bisa melihat, nggak ada kan, nggak ada hal-hal yang gaib dilihat, nggak ada yang bisa melihat. Allah belum mengizinkan. Saya juga sama kan, nggak bisa melihat hal yang gaib. Allah belum mengizinkan, ya nggak bakalan bisa. Ya Allah, saya minta ini nggak bakalan langsung diberikan, ya kan, nggak langsung. Kalau Allah mengizinkan baru dibuka, kalau enggak ya nggak bakalan bisa. Terus masalah ya itu tadi ya, puasa juga harus tekun lah. Maksiat janganlah, maksiat juga kan nggak boleh, ya kan, harus dihindarin maksiat. Pengaruh Terus apa ya, hal-hal yang negatif lah, ya kan. Banyak kan maksiat itu umum, judi lah, minuman lah, mabuk-mabukan lah, segala hal-hal yang mengharamkan lah, jangan. Pokoknya lebih sulit lagi kalau ada perguruan, ya kan, ataupun padepokan yang lain, ya bukan menyindir ataupun bukan apa ya, karena ini menyesatkan. Langsung puasa 1 minggu baru bisa melihat hal yang gaib, itu salah, ya, itu salah. Jangan sampai ya itu halusinasi doa, ya kan, mungkin saja jin ya yang masuk dalam mata kita. Hati-hati di sini. Kalau pengen sekedar memberitahukan sholat sunnahnya berapa rakaat, dalam semalam berapa rakaat sholat sunnahnya. Banyakin sholat sunnah. Jadi dulu kan anak-anak muda saya juga sama, sholat sunnah harus ya malam. Sunnah apa bebas, yang penting sholat sunnah, ya kan. Tahajud sunnah, ya kan, sholat hajat sunnah, ya kan. Sunnah sebelum zuhur nggak masalah, sunnah sebelum sholat apapun, sebelum sholat wajib nggak masalah, yang penting sunnahnya ada. Wiridan
kita itu di sini wiridan mulai dari kadang jam 7 ya. Iya. Jam 7 sampai jam berapa? Kita Sampai jam 12 malam. Kadang sampai subuh. ibu Ada lagi waktu pas Pati Geni ya. Ini itu dikurung ya, kayak di karantina aja itu. Sampai pokoknya 24 jam. dari jam 1 sampai jam berapa itu kemarin? Ya intinya sampai 24 jam aja. Itu wiridan ya, sampai keringet yang saya lihat itu sampai keringet bercucuran. Kan panas, ya kan? Panas. Makanya panas posisi posisinya kan puasa. lagi puasa. Itu yang saya lihat kan udah kayak mandi, baju aja udah kayak mandi. Tetap sholat, jangan ditinggalin lah. Puasa, wirid, ya puasa, ya sholat jangan ditinggalin kan, kewajiban itu, ya kan. Kalau ada orang, bisa ngelihat ini, ngelihat itu, tapi sholat nggak pernah, itu salah. Meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban itu salah. bukan ilmu putih. Itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana? Itu ilmu hitam sebutnya ya. Iya, karena kan kewajiban ditinggal sholat. Iya. Sholat kalau ditinggal kan, Puasa. ya kan dosa. Mikir lagi, manusia itu kan punya otak supaya berpikir. Kalau ada perbuatan kayak gitu, itu salah. Salah besar ya. Bisa ini, bisa itu, sedangkan maksiat jalan terus. Apa yang kayak gitu? Pernah. Salah ya. Masalah ini Om, Apa? ilmu penerawangan apakah ada? Ilmu penerawangan itu ada, memang ada. Cuman sebagai umat muslim jangan selalu percaya ya yang kayak gitu. Kita itu nggak boleh sombong ya. Ilmu penerawangan, nerawang masa depan ataupun nerawang ini, sebagai umat muslim ya kita jangan percaya Dan jadi patokannya. ya, bukan jadi patokan peramal ini. Penerawangan kan peramal ya kan, nggak bisa. Cukup Allah yang tahu, jangan mendahului Allah ya. Cuma Allah yang sombong, manusia jangan, ya kan. Cukup Allah yang tahu, manusia mah cuma diberikan pengetahuan sedikit, ya kan. Cukup Allah yang maha tahu, maha tahu segalanya. Jadi ada kok, nerawang itu ada, cuma jangan selalu dipercayai, ya kan. Sifatnya apa dalam Islam? Kalau mempercayai syirik kan, apa murtad? Untuk timur tado. Musyrik. Baik. Musyrik. Nerawang ini, nih di sini nih. Ada apa? Ada anu. Ada makhluk halus nih di sini. Awas. Itu kan rasa. Kalau rasa, kalau misalnya di tempat situ ada nggak sih? Coba di Terawang. Awas tuh, hati-hati ya. Hati-hati. Tapi terkadang kan ada yang disebut CS atau pendamping, disebut padam, ya kan? Kadang berbisik, ya kan? Itu kalau di sini, ya kan? Beda lagi, bukan manusianya yang lihat, tapi siapa? Perantara. Melalui perantara lagi, ya kan? Kayak gitu. Masih banyak ya yang lagi juga. Ilmu-ilmu banyak. Ini jangan percaya dulu. Mau kebatinan mata, bisa melihat gaib dalam waktu seminggu, mustahil ya. Itu bakalan bisa. Tahun, 2 tahun, 3 tahun bakalan bisa. Ya. Apalagi ijazah sampai diperjualbelikan, itu salah. Ya. Ijazah cukup dikuasai, udah cukup kita kasih. Karena apa? Dalam hadis dijelaskan, ya kan? Riwayat-riwayat dijelaskan. Sudah. Jadi kalau punya ilmu, yang kita bagi-bagi, ya kan? Hadis kecil kan kayak gitu, ya kan? Yang dijual belikan. Jangan diperjualbelikan. Ya, artinya, nih, saya bisa alif, saya kasih nih alif, ya kan? Saya ajarin nih alif,
alif bata sa ya ha, ya kan, kayak gitu. Jadi diamalin, bukan diperjualbelikan. Oh itu salah ya. Dosa besar yang perjualbelikan, mending tanggung jawab bentar. Ya akhirat. Kalau nggak tanggung jawab gimana? Di akhirat juga sama kan, dipertanggungjawabkan nih. Sama. Saya juga nih ngajarin yang di sini-sini nih anak-anak sama. Bertanggung jawab, harus bertanggung jawab di akhirat. Masalah puasanya, ya kan? Apa yang diajarkannya. Tapi malaikat sudah jelas jadi saksi kan. Tulisan kan, catatan kita ada masing-masing. Ya kan? Salah enggak apa yang saya ajarkan? Ya kan? Apakah berbelok ajaran saya, apakah berbelok ajaran saya? Ya kan, nggak mungkin, insya Allah nggak mungkin. Kenapa? Yang penting kan kita jalurnya Al-Quran dan hadis, udah patokannya harus tahu, dasar-dasarnya harus tahu ya. Nah, supaya kita nggak tergelincir ya, belok. Awas, kebatinan itu nggak boleh ditinggal. Sholat, puasanya juga, sholat sunnahnya juga ya, hindarin yang sejenis-jenis maksiat. Udah itu cukup. Kalau ada orang ngomong bisa ini, bisa itu, sedangkan ya itu kan ahli maksiat, salah kaprah ya. Apalagi sholat ditinggalin, itu salah kaprah. Ya, kedua. Di awal itu. Jadi teman-teman, kita di sini ya Mamang menjelaskan tentang puasa itu secara ringannya saja lah, biar mudah biar mudah dipahami. Takutnya kalau yang terlalu dalam nggak ngerti Ya, nggak kecapai ya. Intinya Nanti- kalau pengen lebih tahu kesini ngobrol langsung. Iya, Metodenya sharing. gimana sih puasanya di sini? Nggak harus diceritain, nggak masalah. Terus Tata cara tirakat seperti apa, asal muasal mulanya, pembukaannya kayak gimana, biar enak gimana. Jangan kan buat melihat yang kayak gitu ya. Iya. Buat merasakan aja itu kayaknya bagi kita aja udah sulit lah, lama prosesnya. Iya, jadi arti merasa itu merasakan hal yang gaib ya, Iya. merasakan contoh jin ya kan. aura-auranya Rasanya gitu. auranya kayak gimana sih, dingin apakah panas ataukah cuman anget doang ya kan, beda-beda. Ini beda jenis, beda lagi auranya itu. Tirakatnya juga beda Itu lagi. juga beda lagi. Untuk kebatinan mata disebut mata batin, penglihatan lebih sulit lagi ya kan. Ya mungkin harus bersih dulu ya, hati sama pikiran Pikiran. udah bersih baru kayaknya lari ke mata. Kalau kita memaksakan nih, sepertinya kita dikasih wiridan puasa lah buat muasain membuka mata batin, tapi kita cuma terbawa hawa nafsu, pengen buru-buru bisa, tapi hati kita itu sama pikiran itu masih banyak kekurangan, masih banyak dosa lah, kotoran lah kayak bisa disebut, masih iya, itu susah. Yang ada kita cuma dapat apa ya, Capeknya aja, dapat capeknya aja. capeknya doang. Iya, makanya kita kalau masalah puasa itu harus bersih dulu lah hati kita, pikiran kita. Terus masalah kewajiban harus tekun, jangan ditinggal. Barulah kita pelan-pelan ke situ. Ya menuju yang lebih lagi. Iya. Ya kan di sini pernah puasa tapi nggak pernah megang HP. Kenapa memegang HP? Karena lihat ya kan, aurat lagi ya kan. Banyak kan, bukan di handphone aja kan.
Karena kenapa, kalau puasa itu kan selalu disaung, ya kan, ditutup biar nggak ngelihat apa sih auratnya perempuan, Zina mata. jinah mata, ya kan. Kalau kita kebanyakan jinah mata ya susah, ya kan, lama lagi. lebih lama lagi. Maka dari itu kan, kalau puasa ya udah diem, nggak usah kemana-mana, Harus penuh dengan niatan yang penuh. harus ada tekad kuat. Iya, kalau rata-rata belajar. kebanyakan itu cuma awalnya doang. Awalnya saja yang kadang kita Iya. niatnya semangat lah gitu. Getol ya. Iya, seminggu lah. Iya, giliran udah Berkembang. ke situ ya Agak ceneh udah. turun, berkurang. Turun. Semangatnya berkurang Semangatnya karena turun. ngerasa kita ya manusiawi lah kalau ngerasa ya capek apa gimana Ya, gitu. Iya, kan manusiawi. Jadi kan, aduh, gini-gini aja. Iya. Hatinya kan kayak gitu. Dalam hati, kok gini-gini aja sih? Timbul rasa bosan. Kalau bisa seandainya kalau misalkan berpikirnya oh mungkin belum dijawab, belum diijabah sama yang Iya. maha kuasa, itu pasti bakal terus dan terus dan terus. Ya kita berpikir bercermin dulu lah. Iya. Kenapa kita nggak bisa, kekurangan kita apa? Menyadari Kalau kita diri menyadari diri sendiri mungkin banyak masih Mm-mm. banyak kekurangannya. Yang tadi sebut sama mamang itu kan, manusia kan tepatnya dosa ya kan. Iya. Dosa. Ah, Udah dosa tercampur nafsu. Apalagi kalau nafsunya udah apa? Memuncak. Menguasai diri. itu sulit ya. Itu lebih sulit. Makanya. Lebih sulit. Makanya harus puasa ya. Banyakin puasa, menurunkan hawa nafsu ya kan? Nafsu dalam diri kita ya kan. Hati itu kan tempatnya ya kan, tempatnya setan juga ya kan. Hawa nafsu. Kalau ada puasa ya sedikit-sedikit, apalagi kita rajin sholat ya kan. Rajin sholat, dia mau berbuat apapun kayaknya nggak bakalan gitu, ngerasa Iya. takut ya, ngerasa takut. Allah itu melihat kita ngerasa takut aja, mau buat maksiat juga apapun pasti takut. Itu dilihatin sama Allah, kita dilihatin, kamu ini lagi apa ya kan, kayak gitu. Takut belum kan, belum ngerasain takutnya kayak gimana. Kalau udah ngerasain takut baru rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah. Jangan sampai lupa, dunia juga sama kan, duniawi ya kan, kerja juga ya kan. Yang penting jangan ditinggal sholat ya kan, apapun ya kan, kewajiban kita sendiri ya kan, sholat, puasa. Ibadah. Dan terkadang manusia pun gak ada rasa takutnya. Iya kan, Balik namanya lagi manusia manusia sendiri masing-masing lah. Iya. beda lagi kan, Kesadaran, manusia kesadaran. kesadaran masing-masing, Kesadaran pikiran masing-masing. masing-masing ya kan. Ada awalnya doang ya. Terus udah minggat aja. Ya entar cuman satu ya kan, di sini nggak boleh yang namanya maksiat. Iya kan, nggak boleh. Cuman kenapa sih ya kan, baru awal doang udah pada minggat. Iya kan? Karena yang diajarin di sini itu awalnya meredam hawa nafsu kita sendiri masing-masing ya. Ya Mang ya. Jelas. Ya karena kan Itu. awalnya tadi Iya. niat belajar ya kan, baru segitu Udah ya kan, out. udah out aja. Sebenarnya ya sampai mana sih ya Iya. kan? Ketekunannya sampai mana sih, imannya ya kan. Iya benar. Kalau niat berubah ya berubah sekalian, nggak usah Nanggung-nanggung. nanggung-nanggung, nggak usah balik-balik lagi ya kan. Artinya balik lagi kita ya buat maksiat lagi, ya sama aja ya kan. Arti maksiat dalam di sini umum ya, membantah orang, sama aja maksiat tuh. Artinya sudah terpilah ya kan. Ini ilmu tua ya, jadi sini itu hikmatus syahih ya, jadi ilmu tua, ilmunya para orang tua zaman dulu ya. Dari turun temurun juga, dari hasil belajar juga ada. Guru saya itu ada 3 ya, yang disebutnya nggak usah disebutin, Pribadi. udah almarhum semua. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak ya soal puasa, rasa kebatinan mata batin
puasa rasa, puasa apa lagi, banyak ya, ijazah ya. Iya, ilmu Banyak saja. tuh. Setiap Amal-amal. ijazah yang tadi saya bilangin ya, saya omongin, setiap satu ijazah pasti ada puasanya. Puasa 3 hari biasa tambah 1 pati geni sebutnya, itu satu ijazah ya. Jadi kita itu beli ya, belinya dengan puasa bukan dengan uang ya. Belinya itu tuh kita beli, sekali lagi belinya pakai apa, pakai puasa bukan pakai duit ya. Setiap ijazah saya nggak pernah tuh ya kan memperjualkan ijazah ya kan, sepeser pun ya nggak Iya. pernah kan, karena niatnya belajar ya kan. Kalau niat belajar kan saya hitung-hitung dapat pahala kan, mengamalkan apa yang saya punya. Ya sebenarnya di sini tuh kita belajar bukan fokus kebatinan aja. Kita yang pertama itu kita ya, kalau yang maaf ya, kalau belum bisa ngaji kayak saya, teman-teman juga banyak belum bisa ngaji, ya kita ngaji bareng-bareng di Al-Quran emang ya. Iya, Kita gembleng dulu tentang Al-Quran lah. sedikit-sedikit supaya bisa ya kan. Jadi caranya cuma itu doang, ngaji, belajar ngaji mulai dari dasar ya, ikro tuh ya kan, jadi ama. Apalagi kan sekarang itu banyak yang bisa dibilang junior lah, masih SMP sekolahnya, ada yang udah SMA. Ya pasti kita nggak bakalan lari ke kebatinan dulu, kita gembleng dulu ngaji ibadahnya supaya apa ya, punya patokan lah, Fondasi ya. punya fondasi, Ya, punya dasar juga, punya dasar. biar ke sananya lebih baik lagi, biar enak lagi. Biar ya kalau mau pengen kebatinan ya udah ada fondasinya juga enak. Kalau udah ada fondasi ngaji dulu. Tapi sebenarnya jadi teman-teman kita di sini nih puasanya bareng-bareng loh. Ada yang sudah kecapek, ada yang belum. Sama satu ijazah, ada yang kecapek, ada yang enggak. Puasanya kan sama, ya kan, bareng-bareng. Tapi ada yang udah bisa, ada yang belum juga, ya kan. Jadi porsinya beda-beda. Nanti porsi di sini ya kan, kefokusan kita itu di mana, ya kan? Apa belum dikasih sama Allah, ya kan? Bisa jadi. Kan bisa jadi kayak gitu. Jangan ceneh. Arti ceneh ini, Dan nyerah lah. Nyerah. Nyerah dulu. aduh, nyerah. Semangatnya turun. Semangatnya kan turun, diuji lagi. Karena Iya kan? ujiannya di situ emang ya. Ya ujian di situ. Kenapa sih? Ya makanya kita selalu beristighfar ya kan. Kata Allah, nah ini manusia nih istighfar mulu nih, ya kan. Nah coba kata Allah, saya uji lagi nih, ya kan. Datang nih ujian ya kan. Iya, Sampai benar. mana nih orang? Sampai mana nih manusia beristighfar nih? Kayak gitu. Datang lagi manusia ini istighfar terus kan. Istighfar lagi ya, sampai mana lo, ya gitu. Uji lagi ya kan, sampai mana batas kesabarannya nih. Kalau lulus ya alhamdulillah, kalau enggak ya jangan sampai nyerah. Itu aja. Ini makanya dulu banyak ya. Terus ada yang berhenti, ada yang keluar, mungkin mau keluar mah enggak ya, cuma jarang aja, jarang datang. bosan Bosan Mungkin mungkin, capek. jenuh ya. Yang gak maksa juga kan. Iya, Sini nggak juga maksa. nggak pernah maksa buat tetap, iya nggak maksa lah. Yang mau datang belajar Iya. datang, Yang mau belajar ngaji ya datang ya kan. Iya, Nggak terlalu memaksakan buat tetap di sini, nggak terlalu memaksakan buat hadir. Kalau mempunyai kesibukan masing-masing ya free aja gitu ya emang ya. iya. Karena Jadi kan kan jadi gini, kita tuh pertama ya nggak pernah sih apa namanya memungut biaya peser pun ya. Iya. Kalau niat belajar silahkan datang, nggak masalah, pasti saya ajarin ya kan. iya
mungkin ya langsung ke saya bisa, langsung ke ya anak-anak saya juga bisa, ya kan, tergantung. Kalau ada yang nggak tahu ya silakan nanya ke saya. Itu aja. Ngaji dulu, ya kan, baru tahap bertahap. Insya Allah, ya kan, saya kasih nih harus puasain, harus diwiridin, ya harus, ya ijazah, ya. Ijazahnya apa ya, apa aja, ya kan, terserah, tapi jangan ijazah buat perempuan lah. Ngapain buat perempuan, kan banyak tuh. Iya kan, iya minta ijazah buat sering itu perempuan, dengar itu sering. ijazah dong buat perempuan, biar apa, biar tertarik nih perempuan. Nggak gampang namanya. Iket Padahal Iya, udah biar jodoh tertarik datang sendiri ikat ya. aja. Lu lempar sendal aja udah pasti nengok, ya kan? udah Apa diturunkan. sih? Gak ada yang kayak gitu. Pernah nggak saya turunin buat perempuan? Nggak pernah. Nggak pernah. Enggak kan? Orang mamangnya aja kayak gini kan. Masalah pengasihan enggak. Masalah penghasilan, ngapain masalah penghasilan? Cukup ke Allah aja. Kalau kita ke perempuan dulu, acak-acakan. Kebatinan itu harus ngelupain duniawi dulu. Masalah dunia kita lupain dulu. Kita ngeduluin untuk diri kita dan di akhirat nanti. Itu aja. Kalau masalah perempuan, aduh, Amalan amalan buat buat perempuan. perempuan. Mau sampai nangis-nangis gak saya kasih. Minta kalau langsung kan. Iya. Ya Allah, saya minta nih. Kan harus bersujud sama Allah, ya kan. Semoga tiga mau. Iyalah, tangan kebuka, iya. Ya Allah, ya. Iya kan. Hurufnya apa? Iya. Hamzah, iya. Tangan yang terbuka kan. Alif, udah kan, Allah. Udah gitu aja. Itu dasar-dasarnya alif ya. Bagi yang ngaji badan, tahu artinya ngaji badan, apa yang ada di badan kita, ya kan, tingkah laku kita. Itu ngaji badan mulai dari alif sampai hamzah, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Itu ada makna-maknanya. Ya, bagi yang tahu, bagi yang tidak mah nggak bakalan bisa, nggak bakalan tahu, ya kan. Ya kalau cari tahu, insya Allah saya kasih tahu, ya kan. Jarang ada yang punya juga kalau ilmu kayak gitu. Jarang Jarang ada. Karena ini disebut ilmu tua. Jadi dari orang tua zaman dulu, dari nenek moyang dulu, ya kan, dari turun temurunan, ya. Ganti kita. Apa ini? Tegang. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ya ini, kalau belajar harus ada gurunya pertama, ya. Terus kedua, rajin-rajin ibadah, ya. Ngaji, jangan pernah meninggalkan ngaji, ya, ngaji Quran, ya kan. Intinya kalau niat puasa untuk diri sendiri aja, sunnah aja, Senin sama Kamis, itu aja dulu. Belajar. Nah, niat belajar, kalau niat belajar untuk diri sendiri, kalau nggak ada gurunya jangan, ya. Kalau pengen niat belajar atau pengen tahu, silahkan datang aja ke saung santri, ya. Silahkan datang, nggak dipungut biaya apapun pokoknya. Silahkan, kalau mau tanya-tanya juga silahkan. Kita bebas, ya, sini bebas. Mau datang silahkan, ya kan, nggak masalah. Mau Silaturahim, silaturahim. ya kan, Terbuka aja. terbuka, kita terbuka di sini. Nggak ada yang tutup-tutupi. Jadi jangan, pesan saya, jangan menyepelekan soal tentang ijazah apapun, ya kan. Entah kebatinan itu dari mana, ya kan, dari siapa jangan pernah, ya. Intinya harus ada gurunya, harus ada bimbingannya. Kenapa? Kalau nggak ada bimbingannya, nggak ada gurunya, terjerumus ke dalam, Bengkak.
lubang hitam ini ya kan, yang tadinya putih jadi Hitam. jadi kecomberan, ya kan, udah hitam bau, ya kan. Ya kalau dilihat manusia enggak, tapi dilihat Allah kan kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai ya, titik itu jangan sampai. Mungkin agak bingung juga ya, tapi ntar kita buat part 2-nya ya, kita lanjutin buat part 2-nya. Iya Mang, mungkin ada teman-teman yang ada yang nanya lah, kenapa gitu udah berapa bulan ya? Kita Baru 1 bulan, 1 bulan. satu bulan nggak bikin konten seperti biasanya, ngebolang kayak gimana? Karena kita di sini tuh teman-teman ya, murid-muridnya ya, iya punya kesibukan, lagi punya kesibukan masing-masing. Jadi kita buat kumpul lah itu agak susah. Kadang si Anu datang, yang lainnya nggak datang, kadang itu buat kumpulnya itu susah. Bisa, apalagi kan kemarin-kemarin juga saya kurang sehat ya. Iya. Jadi nggak bisa kemana-mana juga, ya kan. Ya mungkin lain waktu lah nanti, atau Insya Allah lain minggu waktu. depan, atau kalau udah kumpul sehat baru kita bikin konten ngebolang apa gimana, kita mau bikin konten lagi. Ya mungkin itu aja Pan ya, Iya. kurang jelasnya kita mohon maaf juga ya kan. Takutnya ada yang kesindir ataupun gimana, kita Iya. nggak niat menyindir siapapun di sini ya, karena kita obrolan bebas ya. Obrolan Jadi santai aja. mohon maaf ya bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.